Di saat manusia tak bisa menolong dan dunia menjadi gelap, satu ayat ini menyala seperti lentera dari langit. Inilah cahaya yang membimbingmu di tengah bahaya. Diceritakan dalam kitab Tadkirat Al-Aulia, karya Fariduddin Attar, tentang seorang wali besar bernama Syekh Syamsuddin Al-Tabrizi, guru dari Jalaluddin Rumi. Suatu hari, beliau berjalan di tengah pasar kota Tabriz dan melihat seorang anak kecil menangis tersesat. Tak ada orang dewasa yang mengaku sebagai keluarganya, dan hari mulai gelap. Kota saat itu terkenal rawan dengan penculikan anak-anak untuk dijadikan budak. Syekh Syams hanya menatap anak itu, dan dengan lembut menyentuh kepalanya sambil membacakan satu ayat. Lalu beliau berkata kepada sang anak, "Jangan takut, Allah akan menjadikan cahaya bagimu. Berjalanlah, dan cahaya itu akan menuntunmu pulang." Anehnya, anak itu mengangguk dan berjalan pelan ke arah gang sempit yang tampak gelap. Banyak yang mengira anak itu akan makin tersesat. Anehnya, anak itu mengangguk dan berjalan pelan ke arah gang sempit yang tampak gelap. Banyak yang mengira anak itu akan makin tersesat. Tapi keesokan harinya, warga dibuat terkejut. Anak itu berhasil pulang ke rumahnya, dan ia bersaksi kepada ayah ibunya, "Aku tak sendiri. Jalanku diterangi cahaya. Setiap kali aku bingung, cahaya itu bergeser dan mengarahkanku, sampai aku melihat atap rumah kita." Syekh Syams hanya tersenyum ketika ditanya soal itu, dan berkata, "Jika kita berjalan bersama cahaya dari Allah, maka tak ada gelap yang bisa menyesatkan. Bahkan seorang anak kecil bisa menemukan jalan pulang tanpa bertanya." Diriwayatkan dalam hikayat para pewaris tarekat Qadiriyah yang banyak tercatat dalam naskah-naskah kuno dari Sirru Al-Asrar, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disebutkan bahwa suatu malam di Madinah, para peziarah diganggu oleh suara-suara ganjil dan angin berputar yang datang dari arah Baqi, pekuburan para sahabat. Beberapa warga mendengar suara jeritan dan mencium bau busuk yang datang seperti dari dunia lain. Salah seorang penjaga Masjid Nabawi, seorang fakir yang dikenal selalu dalam keadaan wudu dan rajin zikir, bernama Abu Salim, bermimpi aneh. Seorang lelaki bercahaya menyuruhnya bangun dan membaca ayat berikut. "Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih." Ia terbangun dalam kondisi tubuh bergetar, tapi tanpa ragu, ia berjalan ke arah suara gaib itu sambil terus membaca ayat tersebut. Ajaibnya, semakin ia membaca ayat itu, semakin angin kencang itu melemah. Langkahnya diterangi cahaya samar seperti bulan, padahal malam itu tidak terang. Saat ia sampai di ujung pekuburan, ia melihat sosok-sosok tinggi hitam dengan mata merah, sedang mundur perlahan, seolah tak tahan cahaya yang keluar dari dirinya. Salah satu sosok itu berteriak, "Kami diutus untuk mengganggu, tapi tidak bisa mendekati yang membawa cahaya dari langit." Malam itu, setelah ayat itu dibacakan dengan terus-menerus oleh Abu Salim, seluruh suasana menjadi tenang. Keesokan harinya, para peziarah yang menginap mengatakan tidur mereka terasa damai dan mimpi mereka terang. Ketika ditanya oleh seorang alim, Abu Salim berkata, "Aku bukan siapa-siapa, tapi ketika aku membaca ayat itu, seolah ada dinding cahaya yang mengelilingiku. Seakan Allah berfirman, 'Jalan ini aman karena aku yang menerangi.'" Artinya, "Dan Dia menjadikan cahaya bagi kalian, agar kalian berjalan dengan cahaya itu." Quran, Surah Al-Hadid, ayat 28. Makna sufistik ayat ini. Dalam tafsir Sufi dan kitab-kitab tarekat, nur, cahaya, bukan hanya cahaya fisik, tetapi nur al-basirah,
cahaya mata hati yang diberikan Allah kepada hambanya yang ikhlas, taubat, dan terus-menerus dalam zikrullah. Berikut adalah cara mengamalkan ayat ini berdasarkan kitab-kitab sufi. Yang pertama, membaca ayat sebagai wirid pagi dan malam. Sumber: Nafahat Aluns Nuruddin Jami dan Risalah Qusairiyah Imam Qusairi. Amalan: Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 28 dibaca 7 kali setiap selesai sholat subuh dan isya dalam keadaan suci dan tenang. Niatkan agar Allah memberikan nur di jalan kehidupan dan melindungi dari kesesatan zahir maupun batin. Yang kedua, membaca ayat saat terdesak atau dalam bahaya. Sumber: Sirru Al-Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amalan: bacalah ayat ini sebanyak 3 kali atau 7 kali secara terus-menerus ketika dalam perjalanan malam, di tempat asing atau gelap, saat merasa takut, terancam, atau tersesat. Syekh Abdul Qadir menulis, barang siapa yang menyebut ayat ini dengan keyakinan, maka Allah jadikan antara dia dan keburukan penghalang dari cahayanya. Yang ketiga, zikir khusus dalam khalwat atau uzlah. Sumber: Tadkirat Al-Aulia Fariduddin Attar. Amalan: saat menyendiri untuk muhasabah atau khalwat, bacalah ayat ini 100 kali dalam keadaan khusyuk dan hening. Setiap kali selesai 33 kali, mintalah dalam hati, "Ya Allah, jadikan untukku cahaya dalam pandanganku, jalanku, niatku, dan akhlakku, sebagaimana telah Engkau janjikan dalam ayat ini." Yang keempat, menggabungkan dengan doa Nabi Muhammad. Sumber: Al-Azkar Imam An-Nawawi. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi samai nura, wa fi basari nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya. Gunakan ayat wa yaj'al lakum nura sebagai penutup zikir, agar menjadi energi spiritual yang menyatu dengan hati. Catatan khusus dari para sufi dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibn Arabi, ayat ini digolongkan sebagai ayat pemisah, yakni ayat yang membedakan antara orang yang berjalan dengan dirinya dan orang yang berjalan dengan Allah. Mereka yang dibukakan nur ini tidak hanya melihat arah jalannya, tapi juga melihat maksud Allah di balik setiap langkah. Oleh Ibn Arabi, ayat ini bukan hanya pelindung dari bahaya lahir, tetapi penuntun dalam labirin batin. Ia menghidupkan cahaya yang bisa membimbing hati dalam keputusan, niat, dan amal. Pengamalannya butuh niat yang jujur, hati yang tenang, dan lisan yang terus berzikir.